Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putriana, NIM 63010200176 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas 4E Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit materi tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit sesuai dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Mari kita simak video berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Apa itu yang dimaksud persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah ketika aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Sekali lagi, persamaan dasar akuntansi adalah ketika aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Untuk teknis mekanisme aset debit kreditnya ya, yaitu aset jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Sekali lagi, aset jika bertambah dicatat di sebelah debit dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, aset itu di dalamnya ada bermacam-macam. Seperti yaitu ada kas, piutang usaha, piutang barang, perlengkapan, persediaan barang bahan habis pakai, investasi jangka pendek, tanah, bangunan, gedung, atau kendaraan. Nah, kas ini sama sifatnya dengan aset. Jika kas bertambah, masuk ke debit, dan jika kas berkurang, dicatat di sebelah kredit. Seperti halnya tanah ya, begitu juga tanah. Jika tanah bertambah, dicatat di sebelah debit, dan jika tanah berkurang, dicatat di sebelah kredit. Nah, sekali lagi, persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Dan aset jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban itu jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Keterbalikan dengan aset. Sama halnya dengan ekuitas atau modal. Jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Pada kasus perusahaan jasa, kewajiban itu di dalamnya terdapat seperti hutang usaha, hutang biaya, hutang jangka panjang. Kewajiban atau liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan, biasanya timbul dari kejadian masa lalu. Sedangkan ekuitas atau modal diantaranya seperti modal pemilik, modal hak kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi pemisahnya itu ada di tanda sama dengan. Jadi sifat-sifat yang ada di sebelah aset berbanding terbalik dengan sifat-sifat yang ada di kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Aset jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Sedangkan sebaliknya, kewajiban dan ekuitas jika bertambah di sebelah kredit dicatat di sebelah kredit dan berkurang dicatat di sebelah debit. Nah, berikutnya untuk ekuitas atau modal itu penyusunnya ada tiga, yaitu pendapatan, biaya, dan privo. Pendapatan itu menambah ekuitas, sifatnya sama, maka debit kreditnya pun juga sama. Jika bertambah,
masuk dicatat ke kredit, dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Sedangkan biaya atau prive itu sifatnya berbalik dengan pendapatan. Jika bertambah di sebelah debit, dicatat di sebelah debit, dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Prive pun juga begitu. Jika bertambah dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi, untuk biaya dan prive itu berbanding terbalik dengan ekuitas. Jika ekuitas bertambah dicatat di sebelah kredit, dan berkurang di sebelah debit dicatat di sebelah debit, terbalik dengan biaya dan prive. Biaya dan prive itu ketika bertambah dicatat di sebelah debit, dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, pada pendapatan di dalamnya terdapat pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain. Sedangkan pada biaya di dalamnya terdapat biaya gaji, biaya daya dan jasa, biaya sewa kantor, biaya perlengkapan, biaya konsumsi, biaya iklan, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan bangunan. Dan untuk prive, di dalamnya ada prive pemilik. Nah, untuk sekali lagi saya jelaskan, untuk mekanisme debit kredit adalah aset jika bertambah masuk dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Dan untuk hutang, jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sedangkan modal atau ekuitas, jika bertambah dicatat di sebelah debit dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Untuk pendapatan, jika bertambah di sebelah debit dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Dan yang terakhir, biaya jika bertambah dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Dan yang terakhir, jurnal adalah pencatatan transaksi keuangan secara kronologis dengan mencatat akun secara berpasangan debit dan kredit, dan hasilnya harus seimbang. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sudah jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.